Baik, selamat pagi pemirsa Itwork YouTube channel. Pagi hari ini kami kedatangan tamu cukup jauh nih dari Kabupaten Bolang Mangondo, Sulawesi Utara. Beliau adalah Bapak Rusdihan Effendi Imban sebagai Kabid Disiplin Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolang Mangondo. Baik, kita akan bincang-bincang mengenai transformasi digital, Pak. Jadi kita tahu bahwa ini sudah menjadi komitmen pemerintah pusat untuk bagaimana juga melakukan yang namanya e-government atau SPBE. Ini juga satu yang sudah menjadi keharusan. Artinya walaupun mungkin di daerah-daerah sana ini sudah menjadi satu kebutuhan gitu. Nah, apa yang bisa Bapak sampaikan kaitannya dengan transformasi digital yang sudah dilakukan di Kabupaten Kota, terutama Bapak juga menangani masalah ASN ya, soal bagaimana disiplin, bagaimana ASN punya skill, punya kemampuan untuk melakukan layanan berbasis elektronik itu sendiri. Ya. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi menjelang siang ya. Ini kami berterima kasih karena diberikan kesempatan oleh pimpinan kami untuk berkunjung ke tempat ini yang diselenggarakan oleh Askomsi ya tadi barusan. Dan memang betul layanan berbasis elektronik itu sangat penting ke depannya. Karena dengan sistem SPBE itu manajemen pemerintahan berbasis elektronik itu kan lebih akuntabel, bisa terukur apa yang kita bisa tercatat, terdokumentasi. Baru dari sisi kecepatan penyajian data, informasinya itu ya itu yang diharapkan hari ini. Baru keterkaitan dengan tugas kami untuk pelayanan dari sisi manajemen kepegawaian, ya ada keterkaitan dengan digitalisasi data ini ya tentunya semacam layanan data bidang SIMPEK ya, sistem informasi manajemen kepegawaian ya, itu sangat penting. Di Pemda kami itu sudah membangun SIMPEK ya terintegrasi dengan SAPK BKN, sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara. Tentunya dengan transformasi digital kita lebih mudah dalam pelayanan. Kita bisa memanage dari sisi kepegawaiannya yang menjadi tolak ukur kita untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan kita, atau pimpinan kita bisa melihat arah kebijakan kita seperti apa berdasarkan data-data yang kita bisa ambil dari manajemen itu sendiri ya. Pak, untuk satu data atau wali data ini siapa yang jadi wali, yang artinya yang ditunjuk untuk bagaimana mengelola, kemudian menyimpan dan juga nanti siapa yang bisa menggunakan itu di pihak mana Pak kalau di Kabupaten Bolang Mangondo? Kalau di Kabupaten Bolang Mangondo kita stakeholder yang ininya dari Kominfo. Dari Kominfo menunjuk masing-masing OPD, organisasi perangkat daerah, untuk menjadi bagian dari wali data itu sendiri. Jadi Kominfo sebagai leadernya, baru yang lainnya bisa mengikuti sesuai dengan regulasi yang ada atau aturan yang ada. Pak, kalau yang jadi concern dari di dinas Bapak itu apa aja? Atau mungkin udah ada aplikasi yang tadi bagaimana memudahkan ya koordinasi, kemudian juga bagaimana ini satu informasi bisa cepat ke semua pegawai, itu ada aplikasi apa aja yang sudah dibangun? Aplikasi yang khusus untuk kepegawaian sih ya tadi kayak udah ada SIMPEK-nya, ada si ASN, sistem informasi ASN, baru ada SAPK, baru untuk penindakan kasus-kasus lain disiplin juga kan kita ada ini IDIS ya, integrated disiplin itu connect-nya ke BKN ya. Baru ada juga layanan apa ya? Kalau misalnya kayak surat menyurat antar kayak itu di pihak Bapak atau bukan? Surat menyuratnya kan
Ada sih, ada untuk layanan-layanan tertentu belum full ini ya. Misalnya kayak layanan surat tentang Internal memo katakanlah. ya internal memo ada sih aplikasi si Puji, sistem semacam ujian dinas pegawai kan, kita lewat daftarnya lewat situ, lihat ininya ya kita bisa. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 menuntut kita itu untuk cari terobosan inovasi bagaimana pelayanan tetap jalan walaupun kita dalam keadaan tidak bisa ketemu langsung ya. Ya. Ya, dengan adanya pandemi membuka wawasan kita untuk terus maju. Jadi saya sangat mendukung dengan adanya transformasi digital ini. Pemerintah memfasilitasi untuk semua stakeholder, entah dari pemerintahan, dari swasta, dari masyarakat untuk pencapaian akhirnya itu untuk masyarakat, untuk kesejahteraan hidup kita sebentar ya. Kita juga ASN itu ya pelayanan masyarakat. Gitu. Ya memang kalau kita lihat Pak ya, transformasi digital semenjak pandemi COVID-19 ini mengalami lompatan baru lah. Artinya semua masyarakat itu sudah begitu terbiasa menggunakan internet, dan aplikasi. Tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga bahkan mungkin di daerah-daerah termasuk di Kabupaten Babak gitu. Nah, itu sendiri apa? Ada hal baru apa yang sudah Bapak lakukan dalam kaitan tadi bahwa pegawai bisa memberikan pelayanan walaupun dalam situasi pandemi, dan pasti satu-satunya alat adalah soal ini teknologi digital no. Apa yang sudah dilakukan mungkin semenjak pandemi, Bapak bisa ceritakan apa yang sudah dibangun? Kalau yang dengan adanya pandemi ini yang terjadi khususnya di kami ya, itu contoh mulai dari pendidikannya anak sekolah sampai ke ASN itu sendiri, itu dari orang awam itu nggak terbiasa menggunakan handphone. Ya dengan adanya pandemi ini mereka bisa lewat Zoom meeting atau Google Classroom. Nah, di situ kan bisa mendapatkan pelajaran walaupun dari jarak jauh. Nah, itu baru di kita juga untuk ASN seperti itu, ada kalaupun ada kegiatan kita lewat Zoom meeting atau webinar atau sejenisnya. Nah, di sana bisa secara daring dan luring ya. Jadi disesuaikan dengan sikon yang ada. Alhamdulillah sampai saat ini sudah mulai ada yang dari sebelumnya tidak tahu apa-apa atau cuman sudah lebih melek teknologi sudah melek ya, karena kita tidak bosan-bosan selalu mengedukasi juga teman-teman yang lain yang mungkin belum paham tentang sistem kerja dengan memanfaatkan teknologi. Pak, ini penting dalam kaitan bagaimana kesiapan dari sisi infrastruktur IT-nya. Artinya mungkin pemerintah punya aplikasi untuk layanan masyarakat, mungkin kependudukan, mungkin perizinan dan sebagainya. Tapi bagaimana infrastruktur di sana, apakah sudah cukup tercover semua? Artinya tidak ada blank spot misalnya di kecamatan, di desa, dan di mana, dan bagaimana pemerintah mengantisipasi kalau misalnya masih ada yang belum bisa nih, belum tercover nih. Gimana Pak ini untuk kesiapannya dari sisi infrastruktur lah terutama? Dari sisi infrastruktur memang daerah kami tergolong daerah yang sedang membangunnya. Karena sejak tahun 2010 ya kita dari Kabupaten Induk itu dimekarkan tahun 2010 dua kabupaten, ditambah lagi 2007 sampai 2010 itu ada pemekaran, jadi 4 kabupaten 1 kota. Nah, justru kami yang induknya keluar ke daerah baru, ibunya keluar. Nah, jadi kita bangun dari nol. Nah, tentu masih dalam tahap pembangunan infrastruktur, dan dari sisi kesiapan Sarpas untuk IT juga memang kami akui bahwa kita dengan 215 kecamatan, 200 desa, 2 kelurahan ya. Nah, itu
kecamatan terbagi karena kondisi geografisnya yang ini, ada pegunungannya, ada pesisir pantai, ada berbukit, ya tentu layanan cakupannya itu baru bisa mencapai 60-70% perkiraan. Nah, dan itu tugas dari stakeholder yang terkait, dalam hal ini mitra pemerintah juga, untuk bagaimana mencari terobosan untuk memenuhi layanan itu. Jadi kami dari Kominfo sebagai leadernya untuk sektor pengembangan IT tetap menciptakan bagaimana dari sisi perencanaan penganggarannya juga mungkin ya. Baru dengan kondisi geografis tentu tidak bisa kerja sendiri, kita harus ada ini dengan berbagai pihak untuk mencapai itu. Pak, saya kembali ke soal kepegawaian, Pak. Ya. Tadi Bapak bilang udah ada aplikasi Simpak tadi, Ya. pemanfaatan aplikasi itu sejauh ini gimana? Efektivitas dari penggunaannya itu sendiri, dan apakah juga ada mungkin pengembangan lah, kira-kira kan juga disesuaikan dengan bagaimana kondisi yang ada di sana itu gimana pemanfaatan efektivitas dan pemanfaatan dari aplikasi sistem kepegawaian di sana? Ya, memang untuk saat ini layanan manajemen kepegawaian itu tentu dari ini dulu ya, terutama sistem pelayanan untuk kenaikan pangkat, untuk ujian dinas dan sejenisnya, atau untuk kenaikan gaji berkala. Nah, itu memang sudah jalan sih, sudah jalan. Kita tetap bersinergi dengan BKN, dengan ini ya, semua stakeholder yang ada. Jadi untuk aplikasi ini kan sangat membantu ya untuk pelayanan. Nah, di sana juga ada. Jadi kalau dalam pengurusan ada ini nggak Pak, sistem dan monitoring misalnya termasuk kedisiplinan, bagaimana dengan sistem itu bisa terdeteksi, atau mungkin absen lah yang paling gampang misalnya. Nah, itu kan akan menjadi satu catatan tersendiri secara digital, bagaimana kemudian pihak kepegawaian itu akan ini layak misalnya dipromosikan atau mungkin. Nah, itu kan apakah itu sudah terakomodasi dalam sistem aplikasi itu sendiri? Ya, intinya itu sudah terakomodir, tinggal perlu pengembangan fiturnya ke depan ya. Nah, absensi sudah jalan, ada fingerprint ya, absensi sudah jalan. Nah, ini kita tahun kemarin sudah kerjasama dengan Kominfo lagi tentang disiplin ya dan kinerja. Jadi itu ada keterkaitan dengan bagaimana kita mendisiplinkan, baru bisa memonitor tingkat disiplin dari pegawai itu sendiri, dan ada keterkaitannya dengan reward. Jadi ada tunjangan kinerjanya, kita bisa melihat dari itu dengan adanya aplikasi. Kalau aplikasi penunjang Pak, misalnya tanda tangan elektronik itu sendiri sudah di. Nah, tanda tangan elektronik, nah ini kami masih sementara ini dengan Kominfo. Untuk ini kan kemarin baru ada semacam ini dengan adanya SSO ya, dari single sign on, kita ini dulu lagi bangun dulu database pegawai ya. Nah, jadi dari kita melakukan perekaman dulu dengan semua ASN yang ada, baru didaftarkan secara ini ke ini ya. Ya, kalau di pusat tuh ada BSSN, Pak. Ya. Ya, artinya bahwa sudah ada di frame-nya di pemerintah Kabupaten Pulang Mongondo untuk bagaimana menerapkan transformasi digital, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik. Nah, Pak, kalau kita juga kembali ke soal kepegawaian dan juga tadi soal data, memang data ini Pak Presiden juga bilang bahwa data adalah new oil, artinya begitu bermanfaatnya, begitu pentingnya. Bagaimana itu dikelola dengan baik, dijaga juga kerahasiaannya, itu juga penting. Nah, bagaimana soal data, kerahasiaan,
termasuk juga data security-nya itu sendiri, Iya. termasuk bagaimana security untuk mengamankan sistem aplikasi yang ada di sana, karena ini saya juga menyangkut mungkin juga rahasia-rahasia pemerintah dalam hal mungkin di kabupaten juga itu penting gitu. Nah, bagaimana untuk data pengelolaan kemudian termasuk perlindungan dari aspek security-nya itu sendiri, Bang? Ya, jadi memang untuk sementara data kita itu database-nya kiblatnya itu di SAPK BKN ya. Jadi BKN sudah punya jaminan bahwa data pegawai itu sendiri aman ya. Nah, dari data itu kita berbagi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerah kami. Secara generalnya itu database-nya itu oleh pusatnya di BKN. Ya. Pak, mungkin ini pertanyaan saya terakhir untuk terkait dengan badan kepegawaian di Kabupaten Bapak ya. Ya. Apa yang saat ini jadi konsentrasi atau mungkin jadi perhatian khusus untuk bagaimana mendukung dari SPBE, Sistem Pembayaran Elektronik, dari sisi di bagian Bapak itu apa yang saat ini jadi? Nah, kalau di bagian kami itu menyangkut manajemen termasuk sistem informasi kepegawaiannya, terus NSPK ya, norma standar prosedur ya, dari sisi pengawasan dan pengendalian ASN itu sendiri. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan pusat, regulasi termasuk regulasi ya. Mana yang dicanangkan oleh pemerintah pusat itu yang kami jalankan. Di samping kami lagi memikirkan juga seperti apa biar pelayanan kita itu mudah. Baru dari sisi pertanggungjawabannya juga mudah. Ya. Jadi itu mungkin yang ini dengan adanya transformasi digital ini sangat membantu manajemen kepegawaian. Baru dengan adanya perpres tentang satu data, kita punya kesamaan persepsi ya. Jadi kalau satu data Indonesia itu sukses, pasti satu data ASN itu bisa untuk semua. Layanan kependudukannya, layanan untuk kita lebih mudah, pelayanan masyarakat itu lebih mudah. Seorang yang mengurus ini itu dengan satu data kita bisa untuk semua. Ya. Baik, terima kasih Pak Rusdian atas waktunya sudah bincang-bincang dengan kami YouTube channel pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada insight yang bisa dipetik, yang bisa jadi pembelajaran juga untuk pemerintah-pemerintah lain, karena sebuah pemerintah itu sekarang sudah mau tidak mau melakukan yang namanya transformasi digital. Juga ada SPBE, juga ada Smart City, dan ini saya kira PR buat semua yang ada di pemerintahan. Terima kasih sekali lagi Pak Rusdian. Sama-sama Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.